Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi kita dalam program Kesaksian Iman. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Bapak yang bernama Pujianto. Bapak ini adalah Bapak yang pernah mengalami pertolongan Tuhan Yesus yang luar biasa, di mana di saat beliau sakit keras dan mohon maaf hampir meninggal dunia. Saat itu beliau sakit asma yang akut, yang sangat parah sekali, dan diopname di rumah sakit, dan bahkan orang tuanya sekalipun sudah hampir-hampir menyerah dan menganggap bahwa Pak Pujianto akhirnya pasti meninggal dunia. Tetapi mukjizat terjadi ketika Pak Pujianto dengan sangat kesakitan, sangat menderita, berseru kepada Tuhan Yesus agar ia disembuhkan, agar ia dipulihkan. Dari peristiwa itu terjadilah mukjizat, terjadilah kesembuhan, walaupun belum sempurna atau total. Tetapi yang paling dahsyat adalah ketika di rumah sakit itu, Pak Pujianto secara adikodrati, biaya rumah sakitnya ternyata telah dilunasi oleh Tuhan Yesus sendiri. Tidak ada yang tahu siapakah yang membayarinya, tetapi yang jelas Tuhan ikut campur dalam penyembuhannya. Mari kita saksikan ceritanya. Salam dan selamat malam. Ya, saya lahir dan besar di sebuah desa di Jawa Tengah, yaitu di Boyolali, di desa sekali, dan saya adalah anak dari orang tua yang tidak punya, dan daerah kami daerah yang prasejahtera, artinya masih sangat miskin begitu ya. Nah, saya dibesarkan di situ, dan tentunya agama yang ada di daerah saya sana adalah agama Islam, tidak ada agama lain. Dan saya sendiri juga dididik seperti itu, ya, untuk belajar agama, dan siapapun tidak ada yang senang masuk neraka. Dan melalui agama ini saya belajar, terlebih agama ini adalah agama yang terakhir, agama yang menurut guru-guru saya itu adalah agama yang disempurnakan, yang sudah sempurna begitu ya. Nah, pada waktu itu ada semacam seperti kebangunan begitu ya. Ada guru-guru dari luar daerah datang mengajarkan kepada kami, bahkan di tempat ibadah kami itu masih kecil, sangat kecil sekali, sehingga oleh bapak saya diizinkan untuk mengadakan kumpulan-kumpulan, mengajar ceramah-ceramah di rumah saya, karena pada waktu itu rumah saya besar. Saya seperti anak-anak lain belajar biasa membaca, ya memang bukan bahasa saya, ya saya belajar di situ, belajar membaca, ya belajar sembahyang. Kalau sore bersama-sama teman-teman ada di tempat ibadah yang kecil itu, sambil bercerita-cerita, mendengarkan ajaran-ajaran apa itu yang pengajar di desa itu yang orangnya sangat bijaksana. Salah satunya adalah diajarkan bagaimana berbuat baik, bagaimana berbuat amal kepada orang, supaya kelak kalau dihakimi itu perbuatan baik yang lebih banyak begitu. Nah, itulah rutinitas saya pulang sekolah, ya terus sorenya bersama-sama dengan teman-teman, nanti 2 minggu sekali ada ustadz yang datang ke rumah, dan kami semua berkumpul di situ untuk menerima pengajaran-pengajaran yang menurut saya pada waktu itu pengajaran-pengajaran yang membawa kepada hidup berbudi luhur kepada sesama begitu. Ya memang itu yang diajarkan. Nah, pada waktu itu saya sudah menginjak besar, SMP kalau nggak salah, itu ada tetangga desa lain ya yang saya tidak tahu. Saya merasa bahwa seluruh
satu kelurahan itu tidak ada agama lain kecuali agama saya. Saya diajak nyanyi bareng, ya. Nyanyi bareng apa, Mas? Mas Puji, ayo nyanyi bareng. Gitu. Nah, saya nyanyi bareng seneng karena saya memang senang mendengarkan radio, nyanyian-nyanyian begitu. Nyanyi apa, Mas? Ya nanti kita belajar bersama-sama nyanyi bareng. Nah, pada waktu itu saya mau, senang saya, ya, senang sekali saya kok ada kesempatan dan tempat latihan itu jauh sekali ya. Naik sepeda ontel itu kira-kira 1,5 jam ya. Nah, saya sampai di sana banyak sekali orang berkumpul gitu dan pakaiannya rapi-rapi gitu. Dan saya diperkenalkan nama saya dan mereka juga memperkenalkan namanya, sambutan sangat ramah sekali dan baik sekali. Putra-putri bergaul akrab begitu. Dan ketika itu saya ditanya mau ikut nyanyi ya. Ya saya diajak sama saudara ini, saya diajak nyanyi bareng di sini. Oh ya bagus kalau begitu ya, nanti bisa tampil bersama-sama di bulan Desember. Oh begitu. Dan saya tidak tahu sekali. Nah, saya ditanya mau suara berapa? Suara 1, 2, 3, 4 atau gimana? Waduh saya nggak ngerti ini ada nyanyi kok ada suara 1, suara 2. Wah saya nggak ngerti ya. Suara 1 aja kalau begitu ya. Nah saya berjajar dengan putrinya yang punya rumah itu. Dan dia memberitahu ini loh yang dinyanyikan, ini notnya dan sebagainya. Saya baru mengerti, oh ini ada nyanyian. Tapi pada waktu itu hati saya berdesir karena nyanyian itu ada nama Yesusnya. Ya. Jadi lagunya itu berserah, aku berserah. Gitu. Aku berserah, aku berserah. Gitu lagunya itu seperti itu. Jadi teksnya itu aku berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Dan itu lagunya itu berkali-kali ya karena latihan ya. Saya kadang-kadang kalau terpengaruh suara 2, kadang-kadang saya memperhatikan ya baru pertama kali itu saya. Kok ada nyanyian berserah Yesus, Yesus itu siapa? Ini dalam pertanyaan saya. Tetapi karena waktu itu ada pembicaraan-pembicaraan baru saya tahu, oh ini orang-orang Kristen gitu. Dalam hati saya kasihan ya mereka itu kok masih punya agama dalam dunia ini kok agamanya masih itu ya gitu. Tetapi mereka tidak pernah menanyakan kepada saya agama saya apa dan sebagainya. Saya terima begitu saja dengan ramah dan baik. Makan bersama juga berdoa dulu. Dan beberapa kali jadi beberapa kali saya latihan itu, motivasi saya persahabatan saja sebetulnya. Nah pada waktu itu kali mau ditampilkan di Natal gitu. Kali ya, jadi saya waktu itu memang sama-sama sekali tidak tahu, tetapi pada waktu itu bapak saya tahu. Oh Kak, kamu kok pergi ke sana terus ke desa sana terus itu apa yang kamu lakukan? Saya cerita apa adanya. Terus bapak saya bilang, ya kalau ini enggak usah lah, kamu itu kan sudah punya kepercayaan sendiri. Bapak saya dengan sabar memberitahu gitu dan juga guru agama saya di desa itu, saya enggak boleh itu pergi. Nah pada waktu itu, pada waktu Desember saya memang terus putus hubungan dengan saudara yang ngajak saya ini. Karena memang dirasa tidak pantaslah saya mengikuti nyanyian yang bernuansakan ada Yesusnya gitu kok, berserah pada Yesus. Padahal di rumah itu saya nyanyikan, seringkali saya nyanyikan, mungkin bapak saya mendengar nyanyian kok aneh gitu. Nah ketika itu saya memang sudah agak lama putus, terus saya sekolah lagi, melanjutkan lagi.
Dan di sekolah itu memang pergaulan saya lebih banyak ya, karena di SLTA itu ada dari mana-mana datang, dan ternyata juga ada teman-teman yang beragama Kristen ya, Katolik gitu. Oh, ada juga ya gitu, yang beragama Kristen. Nah, mulai bergaul lah saya. Nah, saya kepingin tahu, enggak tahu di hati saya kepingin tahu kekristenan itu seperti apa itu. Di samping saya masih menjalankan agama saya ya, tetapi saya kepingin tahu saja, tetapi nggak berani bertanya juga dengan teman-teman itu. Cuman kalau hari Jumat itu memang setelah semua kelas selesai pulang, masih ada kelas agama Kristen. Nah, sekolahan saya itu kan separuh tembok, yang di atas itu dinding, dinding bambu, yang di bawah itu tembok. Nah, saya biasanya duduk di pojok ingin mendengarkan apa sih yang diajar oleh guru agama Kristen ini. Nah, yang saya dapat itu cerita-cerita yang belum pernah saya dengar. Kebaikan seorang yang bernama Yesus itu memberi makan 5.000 orang yang kelaparan, menyembuhkan orang sakit, begitu. Nah, itu mengganggu hati saya ya. Tapi pikiran saya, kok ajaran kok seperti itu sih? Nah, ketika itu teman saya itu karena dekat dengan saya, ayo kita ikut melihat film katanya. Film apa? Ya ayolah. Nah, pada waktu itu film apa gitu. Nah, rupanya kalau saya lihat sekarang ini kayak slide gitu ya. Jadi satu gambar kelihatan disorot, terus ada yang cerita tentang kebaikan Tuhan, dan hampir sama yang diceritakan guru agama Kristen yang sering saya curi dengar itu. Tetapi ada gambarnya, Yesus misalnya memberi makan, ada gambarnya, kelahiran Yesus ada gambarnya, begitu. Dan ada beberapa orang asing yang ada di situ, dan sangat jelas sekali. Tapi saya kok saya diajak seperti ini sih, kok Yesus kok ada gambarnya gitu ya, namanya baru pertama kali. Tetapi saya pulang dan saya juga belum terpengaruh banyak, tetapi ketika itu entah bagaimana kepala desa itu mengundang seorang guru Kristen begitu, setiap hari Kamis malam itu mengajar di kelurahan. Itu ada beberapa, jauh itu jalan kaki ke kelurahan, dan saya memang orang miskin, jadi saya jalan kaki sana kepingin melihat apa sih yang diajar. Nah, di kelurahan itu memang diajar cerita-cerita yang hampir sama dengan apa yang saya dengar di sekolah atau yang didengar ketika nonton film atau slide itu sama. Dan itu juga membawa gambar ya, lembaran-lembaran kertas dicerangkan, dan banyak tetangga di situ. Tetapi saya di luar nggak mau masuk. Nah, itu memang mustahil sebetulnya di desa itu saya mendengar agama Kristen. Padahal 100% tidak ada itu agama Kristen, tapi saya terganggu atau bergumul itu. Kekristenan itu seperti apa sebetulnya itu? Apa ya, hanya percaya Yesus saja atau gimana itu? Nah, tetapi gerakan atau apa, para guru-guru agama yang berdatangan di desa saya ganti-ganti mengajarkan dan sebagainya, itu memang menutup semua kesempatan saya tahu tentang kekristenan sampai saya lulus SMA. Dan setelah itu memang ayah saya tidak bisa menguliahkan saya, dan saya diminta cari pekerjaan, dan saya dibawa tetangga saya ke Jakarta kerja di sebuah koperasi simpan pinjam atau bank simpan pinjam itu pada waktu itu. Nah, kerja baru, nah lupa itu, sudah lupa. Tetapi ketika itu tidak tahu bagaimana, kantor di mana saya kerja itu mau tutup ya, karena katanya nggak ada yang setor atau apa, saya nggak tahu. Saya kan hanya mencatat apa transaksi, tugas saya memang di kantor.
Dan ada beberapa teman yang sudah keluar, ganti pekerjaan yang lain. Begitu. Nah ketika itu saya mau kerja apa ini? Mau kembali ke desa ya malu. Dan mau meneruskan ke Jakarta kerja apa begitu. Seperti apa ya, seperti kelapa yang ada di tengah laut, ke sana kemari begitu. Saya bingung sekali. Nah, setiap sore kami kalau habis kantor itu mengantor bersama, kami duduk-duduk di jembatan Anjeling ya, dari Roksi ke Grogol itu ada jembatan Kali Ciliwung namanya jembatan Anjeling. Di situ ada banyak pedagang-pedagang. Saya membayangkan nanti apakah saya jualan es saja di Jakarta ini atau jadi tukang sepatu, menjahit sepatu itu. Jadi ada di situ bayangan saya karena tidak ada harapan saya. Kerja tamatan SMA di Jakarta mau kerja apa saya. Begitu. Nah pada waktu itu mata saya melihat di selokan kecil di jembatan itu ada buku. Judulnya Pertolongan dari Atas. Jadi ada orang yang meraih domba begitu. Nah, tanggapan saya, pikiran saya waktu itu, buku itu adalah buku untuk mendekati orang-orang yang duduk di atas. Gitu. Pejabat-pejabat paling enggak ini mungkin teorinya. Nah, saya lihat teman saya kok nggak memperhatikan buku yang sudah lusuh itu, saya ambil buku itu. Buku itu saya ambil, saya simpan rapat-rapat supaya tidak ketahuan temannya. Dan saya kepingin sekali melihat, membaca buku itu. Dan oleh karena itu, karena kantor itu ada mesnya begitu ya. Saya pulang duluan. Loh, Puji kenapa pulang duluan? Ya, mau pulang duluan aku kepingin istirahat. Orang di kantor saja kok capek apa sih, kata teman saya. Ya, sudah aku mau pulang dulu ya. Saya pulang. Sampai di rumah saya coba baca buku itu. Dan ternyata memang buku itu menceritakan tentang Yesus Kristus, pengampunan dosa. Dan saya marah terhadap buku itu. Wah, promosi orang Kristen itu memang luar biasa untuk mencari anggota. Buku itu saya lempar, nabrak almari dan jatuh. Saya tertunduk, betapa saya bingung kalau benar-benar kantor ini tutup, terus saya harus kemana? Kerja apa? Nah, di tengah situasi yang saya stres dan bingung itu, suara hati kecil saya berkata, loh, kamu kan sendirian sekarang. Cobalah kamu itu minta kepada Yesus. Kalau memang buku itu benar, kan tidak ada salahnya, kan tidak ada orang tahu. Kamu sekarang sendirian. Itu di hati saya. Ada peperangan batin antara iyalah, tapi aku kan sudah punya agama sendiri. Pertentangan itu akhirnya saya, apa sih salahnya kalau saya minta sih orang lain tidak tahu saja. Nah, saya buka pintu dan di kamar atas itu kan ada tingkat itu ada teras yang seringkali dipakai santai saya ketika saya belum masuk kantor. Disitulah saya menghadap ke langit dan saya minta, Yesus, kalau benar kamu itu penolong, juru selamat, selamatkan aku, kira-kira begitu. Dan kalau besok saya ada orang yang mencari karyawan kepada saya, mencari karyawan, besok pagi saya akan percaya padamu. Itu ceritanya. Dan setelah itu saya masuk lagi. Tetapi buku itu saya cari, saya masukkan ke koper saya. Supaya teman-teman tidak tahu. Nanti kalau tahu jadi masalah. Gitu. Karena teman-teman saya agamanya sama dengan saya. Nah setelah itu saya diem dan pagi hari bekerja seperti biasa. Tiba-tiba pagi itu ada tamu. Gitu. Tamu itu ya memang saya yang ada di kantor, saya menemui. Mau apa tuh Mas? Kok sampai di Jakarta? Sampai ke sini dan bertamu di sini, yang punya perusahaan ini nggak ada kalau jam-jam segini. Lah kemana? Ya nggak tahu.
usahanya kan banyak, bukan hanya usaha seperti ini. Sebetulnya mau apa? Saya ini mau ini sebetulnya mau cari karyawan. Hah, cari karyawan? Maksudnya cari karyawan gimana? Iya, di pekerjaan saya sana butuh karyawan. Karyawan lapangan tapi bukan karyawan ini. Jadi pergi apa ke nasabah-nasabah untuk menagih, memberi modal. Oh, begitu. Kalau saya gimana? Otomatis saya sudah bilang begitu. Wah, ya kamu kan udah kerja di sini. Enggak, saya kepengen pindah. Benar, saya kepengen pindah katanya. Nah, singkat cerita, kalau benar ya bareng saya aja sekarang. Wah, saya harus izin dulu. Nanti saya minta libur dulu. Ya baiklah. Kalau begitu besok kami tunggu ya. Nah, saya merenungkan kok ajaib banget ini ada. Apa ini karena kebenaran, karena yang memang garis saya mendapat pekerjaan atau memang saya karena saya minta kepada Yesus ya. Nah, akhirnya saya memang singkat cerita urusan administrasi dan pengunduran diri memang dilaksanakan dengan baik. Saya keluar baik-baik dan saya bekerja di Bogor. Dan waktu itu lamaran belakangan yang penting bekerja, saya ditunjukkan pasar lapangan yang saya harus kuasai, siapa-siapa yang pinjam, siapa-siapa yang nabung dan sebagainya ya. Dan saya melihat bayarannya lebih tinggi dibanding dengan ini, dengan apa itu, dengan di Jakarta ya. Ada uang makan, ada transportasi dan sebagainya. Wah, saya bisa menikmati dan teman-teman juga satu kantor yang karyawannya banyak itu juga beragama sama dengan saya di Bogor sana. Tetapi saya juga punya radio ya. Radio yang pada waktu itu sering saya mendengarkan dari siaran-siaran luar negeri yang berbahasa Indonesia dari Australia. Dan pada waktu itu saya menemukan siaran radio Manila yang menyiarkan tentang kekristenan. Dan di situ ada alamatnya. Begitupun buku kecil itu juga ada alamatnya. Kok alamatnya sama PO Box? Ada nomornya. Dan siaran-siaran itu juga ada nomornya. Dan saya mencoba menulis surat pertanyaan-pertanyaan yang pada intinya mau diskusi, kepingin juga orang yang siaran itu ngerti bahwa apa yang diberitakan itu agama dah kuno ya. Jadi bukan agama yang disempurnakan yang saya anut. Tetapi jawabannya kok kayak ngerti ya agama, lebih ngerti dari saya agama saya. Jadi penasaran saya. Namanya Matrias. Wah, namanya kok Matrias. Dan saya tanya alamatmu mana gitu. Karena Bogor Jakarta kan dekat. Dan itu banyak surat-suratnya ya. Jadi surat ini, tanya itu. Nah, sampai saya ke Jakarta, saya mencoba bertemu, dan akhirnya bertemu dengan saudara itu. Ternyata saudara itu adalah dari Palembang. Dan dia berlatar belakang dari Muslim menjadi Kristen. Saya, orang pintar begini, ayat-ayat pintar, bahasanya pintar kok bisa jadi Kristen. Kamu kok bodoh sekali gitu. Saya waktu itu. Tetapi dia senyum aja, dia tidak marah. Dia kasih tahu banyak dan dia tegaskan ya tentang keselamatan, jalan yang benar dengan penuh kasih, dan ketika pulang saya dibawain Alkitab ya sama saudara ini. Saya pulang ke Bogor dengan pikiran yang bimbang saya. Loh, yang benar yang mana ini? Jadi mulai bimbang. Kebimbangan itu merasuk dalam sekali ya. Dan ada keinginan ingin melihat gereja, ada keinginan tidak, ada keinginan tekun agama saya. Jadi ada semacam kebimbangan. Nah,
teman saya dari Jogja itu, sudah lagi nih kalau kamu kepengen ngerti, ayo tak antar ke gereja. Huh, kamu mau ke gereja? Ini satu kamar ini kan, di sana ada mes para karyawan yang masih bujangan. Loh iya nggak apa-apa kan, kita kan mau belajar, mau ngerti. Gitu. Oh gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, ayo saya antar katanya. Nggak apa-apa kan saya pikir, kita nggak perlu terlalu apa ya nasihati banyak lah intinya. Nah akhirnya pagi-pagi minggu pagi kami berangkat, ingin melihat gereja. Disambut dari mana, dari penerima tamu itu begitu sopannya gitu, dan kami diantar ke kursi mana duduk. Salah satu yang menyentuh hati saya itu adalah votumnya. Sekarang saya ngerti votum ya. Jadi angkat tangan, damai sejahtera melingkupi kamu semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalimat damai sejahtera itu sangat menyentuh saya. Begitupun pujiannya, hikmatnya. Orang menyanyi dengan hikmat. Menghadap Tuhan dengan begitu hikmat. Saya sangat tersentuh sekali. Dan khotbah Pak Pendeta juga. Nggak ada di situ kebencian. Kasih, pengorbanan, perhatian. Wah itu sangat luar biasa bagi saya. Dan saya sungguh tersentuh. Nah satu kali itu, hanya yang menjadi ganjelan pada waktu itu, loh setelah dengar khotbah kok ada kantong merah, hitam, hijau, keliling. Oh, kalau di kekristenan itu harus bayar. Ini pikiran saya. Teman saya rupanya sudah biasa ke gereja. Jadi dia tidak kaget aja dia. Gimana? Nanti minggu datang lagi. Wah, saya bimbang lagi. Gimana ya? Tetapi ketika itu kan namanya di asrama, teman-teman tahu, waduh saya dibully habis-habisan. Jadi, ya ini sekarang mau jadi Kristen nih, murtad ini, kayak gitu-gitu ya teman-teman saya. Tapi teman dari Jogja tuh bilang, oh ini kan baru mau melihat, kan nggak boleh, kan boleh. Negara kita kan diizinkan agama 5 itu. Ayo kita coba lah belajar aja kok. Tetapi saya mulai bimbang. Bimbang dan teman saya itu ngajak lagi, ya ikut lagi. Nah, itulah saya mulai bimbang. Yang benar yang mana? Apakah Kristen atau agama saya lama? Akhirnya saya meninggalkan sholat, saya juga tidak ke gereja. Saya terus mulai suka begadang, suka minum. Jadi sudahlah, kayak orang stres, depresi, bingung. Kalau tanya dari ke Jakarta telepon, jawabannya pasti ini. Kalau teman-teman yang di kantor, jawabannya itu. Gitu. Akhirnya memang saya udah gak pedulilah, terserahlah. Saya mulai pulang malam, jalan malam, yaitu dan rupanya ada dampak di dalam tubuh saya. Di Bogor itu kan udara dingin. Kalau malam, sering keluar malam, maka saya kena paru-paru basah. Sesek bernapas saya itu, kalau bernapas sesek sekali dan kantor sudah mengobatkan banyak sekali. Dan akhirnya memang saya tidak kuat jalan, karena sakit itu. Kalau jalan harus dituntun, karena napas itu kalau naik, dikit kan kantor saya turun gitu naik. Wah itu berat sekali dan akhirnya sama pimpinan diputuskan pekerjaan-pekerjaan saya digantikan orang lain sementara saya diizinkan berobat, dikasih pesangon 3 bulan gaji dan pulang ke Boyolali. Sedih sekali saya bahwa akhir daripada petualangan perantauan saya berakhir membawa sakit, tidak membawa berkat, tidak membawa uang untuk keluarga, untuk orang tua. Saya
sakit. Dan orang tua saya membawa kepada orang yang dianggap pintar, dukun, di lereng Gunung Merapi sana, yang katanya bisa melihat 7 sab bumi, bisa dilihat, apalagi paru-paru. Dilihat paru-paru saya, singkat cerita, ramuan apapun yang diberikan, yang kami minum, tidak pernah menyembuhkan, semakin parah. Saya sudah tidak kuat jalan. Kalau naik, kalau jalan datar masih. Adik-adik saya mendorong saya kalau naik. Akhirnya ada tetangga jauh mendengar mungkin begitu. Dia bilang sama bapak saya, oh ini penyakit yang seperti ini harus dibawa ke Jogja. Ke Jogja. Terus apa yang untuk membayar? Ya kalau mau selamat, kalau anak ini mau mati ya silahkan, kata tetangga di jauh itu. Karena rupanya dia mantan pegawai di Jogja sebagai perawat. Akhirnya saya dibawa ke Jogja, baru datang periksa, belum sampai periksa langsung dokter katakan harus masuk oknam dan masuk ruang isolasi pada waktu itu. Saya diimpus juga, saya dikasih oksigen, sudah saya rasanya sudah mau mati saya. Udahlah, saya pasrah dan saya baca yang saya bisa ya, ayat-ayat dan sebagainya yang saya bisa agama sama lama. Saya nggak ingat ketika itu tentang Yesus. Tetapi di rumah sakit itu setiap Sabtu ada vokal grup seperti nyanyi-nyanyi begitu. Tetapi saya sudah dipesan sama bapak saya kalau nanti diajak berdoa supaya tidak maulah. Ini orang Kristen, kalau diajak berdoa kamu punya doa sendiri begitu ya. Bapak saya bilang begitu pesannya. Jadi ketika pemimpin pujian itu datang memberitahu saya untuk didoakan, saya punya doa sendiri ya, walaupun napas saya tersengal-sengal. Nah, masuklah orang baru. Kamar isolasi itu dipakai 2 orang, jadi dimasukkan situ ngobrol ya gitu ya, berbincang-bincang banyak hal. Ya, dia juga sama seperti pesan bapak saya. Bapak itu bilang kalau didoakan jangan mau gitu. Nah, tetapi yang saya terkejut ketika sesudah ngobrol sama saya mau tidur, dia keluar itu dari telinga, dari hidung, dari mulut keluar muntah, putih, jernih. Dan tidak lama saya colong penyet bel itu, para datang semua ke situ mencoba menolong, menekan-nekan dadanya untuk bisa kembali, tetapi bapak itu akhirnya meninggal dunia. Loh, datangnya kelihatan segar, meninggal. Dada saya berdesir. Wah, saya juga mungkin tidak lama ini. Bapak saya udah pulang, jadi memang kami nggak dijaga sendirian di rumah sakit, karena memang untuk jaga juga makan harus beli, uang dari mana juga gitu. Nah itu yang terjadi, pengobatan terus dicoba dirawat dengan 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai sebulan belum ada perubahan. Lagi datang lagi jam 9 malam, pasien baru di samping saya lagi. Ngobrol sedikit dengan saya, walaupun dengan terbata-bata. Ternyata bapak itu juga mengalami nasib yang sama. Dan dari jam 9 itu kematian dia sampai jam 3 pagi belum dibawa ke kamar mayat. Jadi saya semalam tidur bersama mayat itu. Tetapi saya tidak takut, aku mau mati. Kalau mau mati itu kemana saya? Ini pertanyaan saya. Nah,
Terakhir itu ada vokal grup dan saya memang tidak mau didoakan oleh pemimpin Budiam itu, tapi pemimpin Budiam meninggalkan kitab kecil. Kitab kecil itu. Dan entah bagaimana saya mau menerima, dan kitab saya yang memberikan teman saya di Jakarta itu juga tertinggal di Bogor, entah di mana saya juga nggak tahu. Rasa mau mati itu sudah tidak bisa ditahan, dan ketika bapak saya datang menengok, mungkin melihat raga saya sudah tidak bisa diharapkan. Jadi dia hanya bicara sebentar, terus itu tidak bisa nunggu lama, beliau pulang lagi, hanya nunggu sehari saat pulang. Tetapi mungkin bapak sudah tidak punya harapan saya hidup. Itu yang ada di hati bapak saya. Saya juga merasa bahwa saya rasanya akan mati. Tetapi ketika itu saya membaca buku itu sambil tiduran, saya buka gitu. Pas kebetulan itu menemukan Matius 7 ayat 7. Saya akan bacakan itu. Saya senang Matius 7 ayat 7. Itu mengatakan begini. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini begitu berbicara kepada saya ketika dalam kondisi yang hampa hidup saya. Tidak ada harapan. Dan yang berkata demikian adalah Alkitab, artinya Yesus ini yang berkata seperti itu. Dan ketika itu saya kepingin berdoa, kepingin bangun, kepingin ya ada semacam kerinduan seperti itu. Nah, ketika saya mencoba bangun yang sulit sekali karena badan saya rasanya berat walaupun kurus kering. Sangat berat. Ada perawat yang lewat, melihat saya berusaha untuk bangun, perawat laki-laki itu langsung, mau apa? Mau apa Puji? Mau apa? Mas, saya mau berdoa. Dengan lemah. Berdoa. Berdoa bagaimana? Ya, saya mau berdoa. Tolong bangunkan. Dan rupanya ada dua perawat wanita yang lewat, dipanggil, dan akhirnya kami dibangunkan. Saya duduk, saya lepas itu oksigen saya berdoa pendek saja. Yesus, kalau Engkau juru selamat, kalau aku mati, tolong aku sediakan surga bagiku. Tetapi Yesus, kalau Engkau beri hidup, saya jadi pengepel gerejamu di Bogor sana. Saya akan bantu Kang Asik. Koster gereja sana namanya Asik. Amin. Saya mau tidur lagi. Oh, hanya gitu. Perawat. Iya. Saya tidur. Entah bagaimana, ketika saya tidur itu, malamnya itu saya tidur nyenyak sekali. Saya bisa tidur yang selama ini belum pernah bisa tidur. Dada sesek. Kalau dinaikkan bantalnya, rasanya pusing. Kalau ditidurkan napasnya sulit. Itulah saya. Saya masih membayangkan. Bahkan kalau sekarang ketemu orang yang sesek napasnya, saya ikut sesek. Ya, saya merasakan bagaimana penderitaannya orang sesek napas. Tetapi pada waktu itu saya tidur nyenyak sekali. Dan ketika pagi bangun, saya heran, badan saya kok ringan sekali. Saya bisa bangun sendiri, saya lepas oksigen saya kok, saya bisa napas. Saya terambil itu infus itu, saya kepingin ke kamar mandi. Nah, kelihatan perawat itu, lo mau kemana, mau kemana? Aku mau kencing. Tapi sudah terlanjur masuk. Jangan dikunci loh ya. Kamar mandinya, nanti kalau kamu jatuh, saya bisa kencing. Terus saya bilang sama satu perawat wanita itu, namanya Mbak Endang, masih ingat saya. Mbak, aku lapar ya Mbak.
Mbak Ina itu langsung berbalik gitu aja ketika saya bilang lapar. Dan saya mulai bisa makan, mulut saya kok enak saya makan. Dan bahkan saya bilang, Mbak Endang kalau saya tambah boleh enggak? Seneng Mbak Endang. Ya tak usahakan, tambah lagi. Aku nggak ngerti kenapa ini kok badan saya enak. Terus dokter ya, kalau beliau masih hidup mungkin masih ingat saya. Namanya dokter Gita Andrea. Dia periksa, ya memang biasa kalau pagi periksa. Loh, kamu kok kelihatan sehat ya, kuat ya? Iya, kenapa? Minum obat apa? Enggak, saya berdoa saja dok. Oh berdoa. Doa sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Oh ya. Kalau begitu nanti jam 9 ini ya. Jam 9 kita ambil ya. Apa itu airnya di paru-parumu. Saya nggak ngerti diambil gimana. Operasi tuh dok. Nanti. Saya dibawa ke ruangan khusus jam 9 pakai kursi. Terus saya sudah disediakan kursi supaya saya berbalik begini. Jadi tidak menghadap kursi tapi berbalik ini. Terus punggungnya dibuka, dikasih pati rasa yang lokal saja untuk nanti kalau kamu sakit, dicoblos sakit, sudah ngeri-ngeri kamu bilang ya. Dan ternyata di dalam paru-paru saya itu ada airnya banyak sekali. Kayak cucian beras itu. Mungkin ada mungkinnya 8 liter ya. Loh, paru-paru kecil kok airnya banyak sekali di situ. Saya coba tarik-tarik napas sih. Dan yang kanan hanya sedikit. Dokter bilang, untung paru-parumu nggak busuk ini. Coba lihat airnya kayak cucian beras. Sudah seperti itu. Setelah itu saya kembali ke kamar lagi. Dan saya mulai bisa bangun. Napas saya bisa bicara 3 kata, 4 kata. Yang tadi 1 kata narik napas. Loh, saya kok enak ini. Dan rasa lapar itu luar biasa. Sehingga jatah saya mesti ditambah. Karena memang saya lapar. Dan kuat makan. Dan Tuhan itu mungkin Yesus ya yang ngerti saya. Itu orang Godean itu kalau ke rumah sakit mesti bawakan saya makanan. Karena ada anaknya yang sakit bersama saya. Saya sudah dipindahkan dari ruang isolasi ke ruang umum. Jadi makan dibawakan orang yang tidak kenal. Perhatian. Dan saya mulai segar, saya bisa jalan kemana-mana, diizinkan, impus sudah tidak lagi, makan saya banyak. Dan janji saya kalau nanti kembali ke Bogor, saya akan jadi tukang bayar gereja. Saya merasa bahwa Yesus yang menyembuhkan saya. Saya sudah mulai yakin. Tuhan menyatakan melalui firman-Nya, Matius 7 ayat 7. Ketika itu bapak saya pulang, saya datang. Loh, kamu sehat katanya. Iya Pak, saya kelihatan napas saya sudah mulai panjang. Sekarang kan kalau ngomong saya nggak patah-patah lagi. Bapak saya senang. Nah tetapi waktu itu memang pada waktu itu saya harus pulang. Udah waktunya pulang, nanti kontrol sebulan sekali, dikasih obat banyak. Tetapi ketika saya ingat, saya hampir 3 bulan di rumah sakit. Apa yang harus untuk membayar bapak saya? Apakah sawah secuil itu akan dijual untuk biaya rumah sakit? Aku kembali ke kamar dan saya menangis. Yesus, kenapa saya tidak engkau matikan saja? Jadi saya tidak melihat orang tua saya menderita. Nanggung utang. Saya tetes air mata, menangis. Nah Bapak, teman-teman, ketika itu saya nunggu agak lama sekali. Bapak saya masuk. Saya lihat, saya tidak berani bangun karena pasti bapak saya berbicara bahwa bayaran rumah sakit sekian besar. Put katanya. Panggil dan saya bangun. Ada apa Pak? Saya mau tanya sama kamu.
Kenapa, Pak? Yang bayar rumah sakitmu itu siapa? Kaget saya. Saya terus langsung bangun. Loh, yang bayar rumah sakit, maksudnya Bapak gimana? Ini masih ada kembaliannya. Siapa yang bayar? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu. Ini rupanya urusan rumah sakit kamu ini sudah ada yang bayar. Teman-teman, sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang bayar. Yang bayari saya tidak tahu. Sampai sekarang. Saya meneteskan air mata. Apa ini keajaiban? Keajaiban di dalam Yesus itu apakah ini? Tapi saya tidak cerita sama bapak saya bahwa saya berdoa sama Yesus. Belum, nggak cerita sama saya. Nah, saya ketika itu pulang, boleh pulang dan memang uang kembalian itu untuk ongkos jalan mungkin begitu atau gimana saya juga nggak tahu ini. Nah, hanya 2 bulan saja saya di rumah. Saya membawa Alkitab itu dan saya memang suka baca. Saya baca dan saya semakin kagum terhadap isi kitab Alkitab ini. Kasih. Dan Yesus karena kasihnya mengorbankan dirinya untuk saya. Ketika ke Bogor, sampai di Bogor saya memang dipecat dari kerja saya, tetapi ada teman yang menolong untuk kerja di perusahaannya, sementara saya cari kerja yang lain. Tetapi saya bilang, saya akan jadi koster gereja besar itu. Teman saya nggak ngomong, nggak usah lah, kerja di sini aja, ngapain itu. Tapi saya nggak bilang kalau saya sudah percaya Yesus. Saya datang ke Kang Asik ya, yang jadi koster gereja itu masih ingat masih Kang Asik. Oh, bilang sama Boksu, jangan bilang saya mas, tapi saya senang dibantu. Oh begitu. Nah, singkat cerita memang saya menghadap kepada Boksu, kamu percaya sama Tuhan Yesus? Percaya. Dan saya dipanggil juga di konsistori ketika saya ikut ibadah, ditanya majelis, orang tamu setuju. Akhirnya saya kirim surat kepada bapak saya, bahwa saya sekarang menganut agama Kristen. Bapak saya tidak jadi masalah sih, asal kamu baik aja, agama sih negara kan mengizinkan. Pokoknya bapak saya tidak memaksa masalah agama, silakan aja. Kalau memang itu pilihannya. Nah, saya ketika itu terus langsung diminta katekisasi sama Pak Pendeta. Saya katekisasi, tapi ya namanya katekisasi, saya kan Alkitab itu tempat-tempatnya ya nggak hafal ya. Jadi kadang kalau buka-buka ya terlambat. Saya harus cari judulnya dulu, di mana halaman berapa, seperti itu. Kadang-kadang ya memang diketawain karena aku. Nah, rupanya saya dibaptis di gereja itu di Bogor, dan seorang pendeta yang membimbing saya, dan dia bilang begini, kamu supaya pintar buka Alkitab, itu harus sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab di mana? Kamu tamatan apa sih? Kok mau jadi koster itu? Saya tamatan SMA, Pak. Ya udahlah, jangan kelamaan itu, belajar Alkitab aja. Dan rupanya, namanya Pendeta Thomas yang sekarang masih hidup ya, saya cerita ini. Saya diantar ke Jakarta, di mana rupanya ya itu Matias ada di sana itu. Dia senang sekali melihat saya dipeluk. Ya kamu mau sekolah di sini ya. Sekolah diketemukan sama pimpinan sekolah itu dan diterima saya sekolah. Nah, akhirnya bukan sekolah Alkitab artinya membaca, hafal urut-urutannya, bukan. Di situ ada berbagai macam, dan yang menguatkan saya percaya bahwa ada dosen di situ, itu namanya Pak Hamran Hamri. Wah, saya baru tahu bahwa kebenaran di dalam Yesus Kristus dengan didukung agama saya yang lalu. Saya dibimbing Pak Hamran Hamri dengan penuh kasih, saya diajak ke rumahnya, dan saya diberi tugas-tugas pelayanan
Pak Amranami luar biasa. Dan saya sungguh cukup mengerti. Nah, inilah kesaksian saya bagaimana Yesus mengasihi saya, memilih saya untuk menjadi muridnya. Dan bukan karena saya mencari Yesus. Yesuslah yang mencari saya. Saya dipilih, dan kalau namanya dipilih, tidak bisa kemana-mana. Garis hidup saya memang seperti ini. Puji Tuhan, sangat luar biasa kesaksian Pak Pujianto, sangat tulus, sangat rendah hati, dan hari ini beliau menjadi seorang pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita terus-menerus tiada henti bersyukur kepada Tuhan, betapa Tuhan itu baik buat kita semua. Dan atas dasar ucapan syukur itulah, kita hari ini terus-menerus diminta oleh Tuhan untuk mau berdoa buat teman-teman, orang-orang, ataupun kerabat-kerabat kita yang belum mengenal Kristus. Kita terus berdoa, kita terus berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan untuk menjamah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan pasti ikut campur tangan dalam setiap seruan doa kita. Karena Tuhan rindu setiap orang diselamatkan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, teruslah berdoa, teruslah semangat, teruslah pantang menyerah. Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati.